Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati hadirin undangan sekalian, para peserta Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2025, wabil khusus Wadah Khusus Pejabat Republik Indonesia Bapak Brigjen TNI Asik Rudianto, yang saya hormati Komandan Detasemen Markas Kodika TNI atau dan Denma Bapak Kolonel Abdul dari ALH Baramuli, terima kasih. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati para pejabat TNI dan Polri, yang saya hormati Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan beserta seluruh anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dikeranas dan Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir secara langsung pada kesempatan hari yang mewakili. Yang pertama adalah dari Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, hadir Kasubagbil Bapak Iskandar. Kemudian dari mewakili Pak Dandim 0506, hadir Bapak Mayor Susanto. Kemudian dari Polres Kota Tangerang Selatan, hadir Bapak Kabagren Bapak KP Budi Juwono. Kemudian dari BNN Kota Tangerang Selatan Bapak Satria, terima kasih Pak Satria. Kepala BPN Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Ibu Evita Kasubag Tata Usaha, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, para kepala OPD, kepala BPJS Tenaga Kerja, para asisten, hadirin undangan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama, organisasi kemasyarakatan yang berbahagia. Yang pertama, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara Musrembang RKPD Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2025. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian. Bapak Ibu hadirin serta Musrembang yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi. Saya lupa orang tua kita yang saya hormati, saya banggakan, para anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang karena beliau kita bisa berdiri di tempat ini. Terima kasih atas perjuangan Bapak. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi Bapak Ibu para pemangku kepentingan dan para narasumber atas kesediaannya memenuhi undangan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2025 yang merupakan tahapan terakhir pemadu serasian proses perencanaan bawah atas atau top down planning dan bottom up planning untuk tingkat Kota Tangerang Selatan yang diamanatkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah sebelumnya kita melaksanakan pemadu serasian pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal, Musrembang tingkat kelurahan dan kecamatan, Forum Lintas Perangkat Daerah, serta Pra Musrembang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Kota Tangerang Selatan memiliki posisi wilayah yang sangat strategis menghubungkan wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Posisi ini memberikan dampak berupa pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang Selatan sejak menjadi daerah otonom di Provinsi Banten tahun 2008 yang lalu, yang didorong oleh tingginya mobilitas penduduk dan aksesibilitas yang mudah dari dan ke wilayah Tangerang Selatan. Pertumbuhan kota berkontribusi pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, serta tingkat pendapatan. Hal tersebut dicerminkan oleh peningkatan angka sebagian besar indikator kinerja pemerintahan
Pada tahun 2023, beberapa angka indikator kinerja utama Kota Tangerang Selatan adalah berikut. Dari pagi belum makan. Yang pertama adalah indeks pembangunan manusia Kota Tangerang Selatan atau IPM mengalami peningkatan dari semula 81,95 pada tahun 2022 menjadi 82,28 pada tahun 2023. Yang kedua lagi pertumbuhan ekonomi, meskipun mengalami penurunan dari 5,82 tahun 2022 menjadi 5,36 tahun 2023, tetap lebih tinggi dibandingkan angka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Banten. Tiga, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dari semula 2,50 pada tahun 2,50% pada tahun 2022 menjadi 2,57% pada tahun 2023. Yang antara lain disebabkan oleh meningkatnya garis kemiskinan di Kota Tangerang Selatan dari Rp712.717 per kapita per bulan pada tahun 2022 menjadi Rp782.543 per kapita per bulan pada tahun 2023. 4, meningkatnya tingkat kemiskinan ekstrim mengalami penurunan. Semula 0,44% pada tahun 2022 menurun menjadi 0,33% pada tahun 2023. 5, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari semula 6,59% pada tahun 2022 menjadi 5,8% pada tahun 2023. 6, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari semula 11,84 pada tahun 2022 menjadi 11,85 pada tahun 2023. 7, angka harapan lama sekolah mengalami peningkatan dari semula 14,67 pada tahun 2022 menjadi 14,68 pada tahun 2023. 8, angka umur harapan hidup mengalami peningkatan dari semula 72,78 tahun pada tahun 2022 menjadi 73,11 tahun pada tahun 2023. 9, kemampuan daya beli mengalami peningkatan dari semula 15,997 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 16,23 juta rupiah pada tahun 2023. 10, angka prevalensi stunting mengalami penurunan dari 19,9% pada tahun 2021 menjadi 9% pada tahun 2022. Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian-capaian tersebut pada tahun 2025. Dalam RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2025, seluruh rencana tindak yang dirumuskan dalam program dan kegiatan sebagai hasil pemadu serasian usulan masyarakat dan prioritas berdasarkan RPJMD 2021-2026 direncanakan untuk mencapai visi terwujudnya Tangsel Unggul menuju Kota Lestari, saling terkoneksi, efektif dan efisien dengan target kinerja pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2025 yaitu 1. Indeks pembangunan manusia sebesar 82,41. 2. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 sampai dengan 5,98%. 3. Tingkat kemiskinan sebesar 2,41%. 4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,75 sampai dengan 4,95%. Dan 5. Rasio Gini sebesar 0,355. Untuk dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan tadi, kebijakan pembangunan tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas Tangsel yang unggul, inovatif, dan layak huni dengan prioritas pembangunan terdiri atas 1. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dicapai melalui beberapa sasaran sebagai berikut. A. Peningkatan kualitas layanan dan akses pendidikan. B. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. C. Meningkatnya kesejahteraan keluarga. D. Meningkatnya daya saing pemuda. Dan E. Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis gender. 2. Peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan
dicapai melalui beberapa sasaran sebagai berikut. A. Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan kota. B. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan melalui pengelolaan sampah. C. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan. Dan D. Meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana alam dan non-alam. 3. Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa, termasuk ekonomi kreatif, dicapai melalui beberapa sasaran sebagai berikut. A. Meningkatnya sektor ekonomi kreatif. B. Meningkatnya investasi. Dan C. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja. 4. Meningkat penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan, dicapai melalui sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bapak Ibu hadirin serta musrenbang yang berbahagia, saya memahami bahwa melanjutkan capaian kinerja pembangunan tahun 2025 bukanlah tugas mudah. Perekonomian Kota Tangerang Selatan memang mulai menggeliat pasca pandemi Covid. Namun ketidakpastian kota seperti kemacetan, sampah, kebutuhan ruang publik, stunting, kemiskinan ekstrim, dan pelayanan publik yang responsif masih menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan. Untuk itu saya berharap kolaborasi dan peran aktif semua pihak, baik masyarakat, akademisi, pers, pihak swasta, dapat terjalin lebih erat. Partisipasi dan kolaborasi pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Banten juga sangat dinanti, terutama untuk pembangunan strategis dan lintas wilayah. Dukungan pembangunan dari pemerintah pusat yang diharapkan antara lain prasarana spam harian Serpong, pelebaran dan perbaikan ruas-ruas jalan nasional, pembangunan TOD pada stasiun dan terminal, perwujudan transportasi massal MRT atau LRT di Tangerang Selatan, serta penyediaan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan kontribusi pemerintah provinsi diharapkan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan menengah atas serta pendidikan luar biasa, penanganan kawasan kumuh, pelebaran dan perbaikan ruas-ruas jalan provinsi, serta dukungan terhadap persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Banten yang semakin dekat waktu pelaksanaan. RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat RPJMD tahun 2021-2026. Mengingat tingginya harapan masyarakat terhadap hasil pembangunan, saya menghimbau kepada seluruh kepala perangkat daerah dan jajarannya agar merencanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, serta berorientasi pada penyelesaian permasalahan secara langsung. Keterbatasan keuangan daerah seyogyanya mendorong kreativitas dan inovasi dalam merancang rencana, tindak program, dan kegiatan untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan sah di luar APBD. Berbagai pola kerjasama seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, serta pemanfaatan barang milik daerah dapat dimanfaatkan dalam pembangunan serta operasional infrastruktur dan sarana perkotaan. Dana CSR dari pelaku usaha, zakat, infak, dan sodako pada Basda dapat disinergikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan penurunan tingkat pengangguran. Bapak Ibu peserta musrenbang yang berbahagia, dalam beberapa bulan mendatang akan berlangsung pemilihan kepala daerah, tepatnya di akhir November tahun ini. Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk menjaga kondusivitas wilayah dan melibatkan semua pihak dalam menciptakan suasana yang aman dan damai. Saya mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga stabilitas wilayah dan menciptakan suasana yang kondusif menjelang dan selama proses pilkada berlangsung. Kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting untuk mewujudkan pilkada yang damai dan demokratis. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Semoga kontribusi yang kita berikan pada hari ini menghasilkan hal-hal yang baik untuk bersama membangun Kota Tangerang Selatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Mohon maaf apabila ada sejumlah kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan perlindungannya pada kita semua. Dengan ini Musrenbang RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2025 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Akhir
Dalam kesempatan yang baik ini, mantul. Izinkan saya membacakan pantun. Di jalan lurus kita berlalu, meski di pagar janganlah ragu. Marilah terus bersatu padu, agarlah Tangsel semakin maju. Kira-kira kopi gayo enaknya diminum hangat. Di bulan puasa nggak boleh kesel. Siang-siang kopi. Ayo terus kita semangat dalam berkarya membangun Tangsel. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kota Tangerang Selatan. Maka dari itu kami juga mengundang hadirin sekalian, Bapak Ibu yang terhormati, sedang kita saksikan penandatanganan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kota Tangerang Selatan.